Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kuliah manajemen SDM hari ini dengan materi tentang kompensasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk memperoleh sejumlah penghasilan atau dikenal dengan kompensasi. Bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan bagus, pasti akan memilih perusahaan yang menyediakan kompensasi seperti yang diinginkan. Namun, terkadang sebagian orang memilih yang penting mendapat pekerjaan dulu, baru urusan kompensasi dipikirkan belakangan. Besaran kompensasi bisa disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Najm 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian bagi perusahaan menyediakan kompensasi yang layak merupakan suatu keharusan. Hanya saja besar kecilnya kompensasi tentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Namun diupayakan jangan sampai tertunda-tunda. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Artinya, bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaan atau sesuai dengan kesepakatan per periode tertentu, mungkin minggu atau per bulan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kompensasi itu? Kompensasi adalah segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kinerja mereka. Balas jasa ini merupakan kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada karyawan atas jerih payahnya dengan mengorbankan waktu, tenaga maupun pikirannya selama bekerja untuk perusahaan. Nah, secara umum tujuan pemberian kompensasi oleh perusahaan diantaranya adalah untuk memberikan hak karyawan. Artinya, kompensasi harus diberikan kepada karyawan karena merupakan hak karyawan atas jerih payahnya dalam bekerja. Kemudian yang kedua, memberikan rasa keadilan. Artinya, pemberian kompensasi yang dilakukan secara terbuka dan penentuan besarnya kompensasi berdasarkan kinerja, maka tidak ada rasa diskriminasi apapun di antara karyawan. Kemudian yang ketiga, dalam memperoleh karyawan yang berkualitas. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang baik akan menarik pelamar yang berkualitas untuk melamar ke perusahaan. Yang keempat, mempertahankan karyawan. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang sesuai atau layak, maka akan mengurangi karyawan yang keluar. Kemudian kelima, pemberian kompensasi salah satunya adalah untuk penghargaan karyawan atas jasa karyawan tadi.
Ya, dengan kompensasi yang sesuai dan wajar, karyawan akan merasa dihargai segala jerih payahnya. Kemudian yang keenam adalah pengendalian biaya. Dengan pemberian kompensasi yang layak akan dapat mengurangi biaya rekrutmen dan seleksi karyawan. Hal ini dapat terjadi karena dengan pembayaran kompensasi yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan, maka akan menimbulkan turnover karyawan. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi peraturan pemerintah. Artinya pemberian kompensasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah berarti ikut mendukung program pemerintah. Dengan mematuhi peraturan pemerintah akan terhindar dari berbagai bentuk sanksi yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedelapan adalah untuk menghindari konflik. Artinya dengan kompensasi, perselisihan atau pertentangan antar karyawan dengan perusahaan atau karyawan dengan karyawan dapat diminimalkan. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi kompensasi? Ya, di antara berbagai faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kompensasi, di antaranya adalah 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau skill yang tinggi dan jumlahnya masih langka, maka upah juga cenderung tinggi. Sedangkan jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah cenderung turun atau rendah ya kompensasinya. Kemudian yang kedua adalah serikat karyawan atau organisasi buruh. Ada tidaknya serikat buruh atau organisasi buruh, organisasi karyawan, dan lemah kuatnya organisasi tersebut akan mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat berarti memiliki posisi tawar yang tinggi atau kuat untuk menaikkan tingkat upah. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk membayar. Bukan suatu pernyataan yang berlebihan bila perusahaan pada prinsipnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Berikutnya adalah produktivitas. Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Karena tanpa hal itu, niscaya perusahaan tidak akan bisa bersaing. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para karyawan melalui kontribusi mereka pada perusahaan melalui produktivitas mereka. Semakin tinggi prestasi karyawan, mestinya semakin besar pula upah yang mereka terima. Kemudian yang kelima adalah biaya hidup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya hidup. Kota besar di mana biaya hidupnya tinggi, maka kompensasi cenderung juga tinggi. Demikian sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum regional merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan. Pada dasarnya, pemberian kompensasi antara perusahaan atau organisasi satu dengan yang lain seringkali berbeda, baik dalam jumlah maupun komponen-komponennya. Namun, jenis-jenis kompensasi yang diberikan biasanya
sama atau relatif tidak berbeda. Dalam prakteknya, ada banyak jenis kompensasi yang diberikan perusahaan. Hanya saja, secara garis besar, kompensasi dibagi dalam dua jenis, yaitu finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial dapat berupa gaji, upah, bonus, komisi, dan insentif. Sedangkan kompensasi non-finansial bisa berwujud banyak sekali, yaitu berbagai tunjangan atau benefit seperti tunjangan kesehatan, tunjangan anak, istri atau suami, tunjangan perumahan, kendaraan, komunikasi, transportasi, pendidikan, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Program kompensasi finansial secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah merit pay. Dalam program merit pay, besar kecilnya gaji dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Ukuran dan frekuensi peningkatan gaji ditentukan oleh dua faktor, yaitu penilaian kinerja individual dan posisi rank kinerja. Secara umum, merit pay memiliki beberapa karakteristik, yaitu fokus pada identifikasi perbedaan prestasi kerja individual. Yang kedua, mayoritas informasi kinerja individual dikumpulkan dari atasan langsung dan jarang dari peer atau subordinate. Ketiga, merit pay merupakan kebijakan yang menghubungkan peningkatan gaji dengan hasil penilaian kinerja. Keempat, feedback terhadap sistem tidak rutin dilakukan. Dan yang kelima, alur feedback cenderung satu arah, misalnya dari atasan atau bawahan saja. Kemudian yang kedua adalah insentif individual. Model ini memberikan penghargaan berdasar kinerja individual seperti dalam merit pay. Namun perbedaannya adalah yang pertama, pembayaran tidak termasuk dalam base pay. Kemudian yang kedua, kinerja lebih banyak diukur dengan ukuran output fisik. Insentif individual memiliki kemungkinan potensial dalam meningkatkan kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Locke dan kawan-kawan menunjukkan bahwa insentif moneter meningkatkan output produksi rata-rata 30%. Insentif individual jarang diterapkan karena beberapa alasan, seperti tidak setiap hasil kerja dari setiap unit organisasi outputnya terukur. Contohnya misalnya petugas parkir, petugas keamanan atau satpam gitu ya. Kemudian yang kedua, permasalahan administratif. Kemudian juga yang alasannya karena tidak cocok untuk pekerjaan yang berbasis tim. Dan kemudian alasan berikutnya karena tidak konsisten dengan tujuan multiple skill dan pengambilan keputusan proaktif. Berikutnya adalah pembagian laba dan kepemilikan saham. Pembagian laba atau profit sharing, yaitu pembayaran yang didasarkan pada kinerja organisasi atau profit dan tidak digabung dalam upah dasar atau base salary. Keunggulan profit sharing adalah meningkatkan rasa kepemilikan karyawan pada organisasi sehingga lebih memikirkan efektivitas organisasi dan lebih kooperatif serta mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian kalau kepemilikan saham atau ownership, ada yang menyebut employee stock ownership plans atau rencana kepemilikan saham karyawan.
sebagai suatu rencana pemberian kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga khusus. Berikutnya adalah gain sharing atau pembagian keuntungan, yaitu merupakan insentif kelompok dan team award gain sharing. Program ini memiliki perbedaan dengan profit sharing dalam hal pengukuran kinerja yang menggunakan ukuran kinerja organisasional dan kinerja kelompok, serta pembayaran yang didistribusikan sama kepada tiap anggota kelompok. Dalam setiap kelompok, insentif diukur kinerjanya berdasarkan output fisik. Sedang dalam insentif tim, kinerja diukur secara lebih luas, seperti penghematan biaya yang dicapai, penyelesaian produk, dan kemampuan mencapai target waktu yang ditetapkan. Yang terakhir adalah balance scorecard. Balance scorecard pada dasarnya mengukur kinerja dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tinggi rendahnya insentif individual akan dikaitkan dengan 4 perspektif tersebut. Perusahaan yang dapat menunjukkan kinerja yang tinggi akan memberikan kepada karyawan insentif individual yang tinggi pula. Pada saat kinerja perusahaan menurun, maka insentif yang diterima juga akan menurun. Selanjutnya adalah kompensasi non-finansial atau benefit, atau sering juga disebut sebagai fringe benefit. Program benefit ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pimpinan organisasi. Penyelenggaraan program ini akan berkaitan dengan motivasi karyawan. Biasanya akan tergambar pada unjuk kinerja mereka, baik atau buruk kinerjanya. Dan ini juga seringkali mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bergabung dengan organisasi atau resign. Kompensasi ini dapat berupa perlindungan ekonomis terhadap bahaya, yaitu asuransi ataupun peralatan keamanan kerja, kemudian program pelayanan, yaitu fasilitas kesehatan, perumahan, kendaraan, komunikasi, pendidikan, ataupun seragam. Ketiga, pembayaran kompensasi secara legal, yaitu THR ataupun pensiun. Kemudian yang keempat adalah time off benefit, yaitu waktu tidak bekerja yang dibayar. Misalnya saat istirahat kerja, misalnya isoma atau istirahat sholat makan ya di siang hari. Kemudian saat sakit, libur, cuti, atau alasan lain yang diizinkan seperti mengkhitankan anaknya, menikahkan anaknya. Kemudian kalau ada keluarga dekat atau orang tua yang meninggal dan seterusnya. Selanjutnya adalah insentif untuk manajer. Karena kemampuan mereka yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kinerja organisasi, manajer puncak dan manajer eksekutif perlu memperoleh perhatian khusus. Program insentif yang diberikan bagi mereka dapat berupa bonus jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja organisasi. Adapun jenisnya bisa berupa bonus, saham, profit sharing, gain sharing, ataupun tunjangan lainnya. Bonus itu berbeda dengan komisi ya. Kalau bonus tidak memiliki dasar perhitungan yang mengikat. Bisa diberikan kapan saja dan berapa saja. Tapi biasanya akan dikaitkan dengan capaian
target tertentu. Sedangkan komisi merupakan imbalan dengan persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli atau yang lainnya. Komisi biasanya memiliki aturan yang mengikat karena jumlahnya sudah ditentukan di awal. Baiklah, selanjutnya di slide saya berikan ada 2 pernyataan yang bisa didiskusikan. Nah, silakan nanti didiskusikan bersama teman-teman Anda. Kemudian hasilnya bisa dijawab melalui G-form. Pernyataan yang pertama adalah kompensasi yang besar dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian pernyataan yang kedua, upah buruh murah akan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, silakan 2 pernyataan tersebut Anda diskusikan, kemudian jelaskan jika benar apa alasannya dan jika salah apa alasannya. Baiklah, demikian itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kompensasi. Selanjutnya kita akhiri kuliah kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.